kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya berdiri sini untuk memaparkan laporan rencana kerja guru guna memenuhi tugas orientasi pegawai pemerintah di Jenjang Kerja tahun 2023 di Kabupaten Pemalang. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Erna Suciasi. Saya yang kerja sekarang di SDN 01 Cibut dan sekarang mengaku kelas 6. Sebelumnya, terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Arif dari BPSDMG dan tim yang telah hadir di sini, Bapak Nurjeni dan semua rekan-rekan peserta orientasi. Berikut rencana kerja dari saya. Ya. Rencana guru kelas atau wali kelas pada umumnya yang sering kita lakukan adalah antara lain menyusun program, menyusun kurikulum, penyusunan administrasi, penyusunan program perangkat pembelajaran, dan program penilaian. Itu yang sudah kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, selain itu, kami mempunyai program rencana pendukung guna untuk mengoptimalkan peserta didik di SDN 01 Jember, yaitu program literasi sekolah melalui gerakan wajib kunjung perpustakaan. Ya, kenapa saya memilih ini? Saya memilih ini karena ada beberapa latar belakangnya. Satu adalah pemanfaatan perpustakaan di SDN 01 Jember yang pemanfaatannya masih belum optimal. Ya, sebelum saya melakukan ini, seolah-olah gedung yang ada di SD kami hanya sebagai pajangan, sebagai hiasan, sebagai pelengkap sarana sekolah. Dalam penggunaannya masih belum optimal. Gedung ada, pustakawannya ada, bukunya melimpah, tetapi dalam penggunaannya kurang. Bahkan dalam satu minggu, kadang hanya beberapa siswa yang datang ke perpustakaan. Alasan kedua adalah minat baca peserta didik masih bisa dikatakan rendah. Hal ini dibuktikan dengan contoh. Saya di kelas 6 kadang kalau memberikan buku teks pelajaran itu kalau isinya tulisan semua, anak-anak itu sudah stres duluan. Bu, tulisan KB Bu begitu. Ya. Nah, untuk itu ini menjadi latar belakang saya mengapa saya menggunakan program ini. Yang ketiga adanya budaya literasi belum benar-benar melekat pada peserta didik. Contohnya ketika dikasih soal yang jawabannya ada di dalam buku, itu kadang anak nggak mau baca, malah lebih memilih untuk bertanya kepada temannya, nomor 3 berapa? Dia tidak mau membacanya sendiri, padahal di buku ada dan jiplak. Terus kalau misalnya itu tugas tidak selesai di sekolah dibawa pulang, apakah tugas dibaca mencari jawaban buku? Tidak. Kebanyakan dari mereka lebih suka googling. Nah, kenapa saya tahu? Karena bahasanya berbeda. Terus ada untuk melatih keterampilan berbahasa peserta didik yang diperlukan dalam kehidupan sehari. Jadi meskipun anak saya itu kelas 6 sudah kelas 6, tapi keterampilan berbahasanya itu masih kurang. Contoh pada pelajaran bahasa Indonesia, penggunaan kalimat atau kalimat efektif atau membuat kalimat efektif itu dikasih soal 5 saja, jawabannya kalimatnya ambigu semua karena masih belum bisa menggunakan kalimat efektif. Bahkan kalau berbicara saja kepada guru itu masih terbata-bata menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk sasaran dari program yang saya lakukan adalah sasarannya adalah seluruh siswa SDN 01 Jember dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berjumlah 198 siswa atau 7 rombel. Program literasi sekolah di SDN 01 Jember melalui gerakan wajib kunjung perpustakaan dilaksanakan setelah pembuatan pojok baca yang dicetuskan oleh guru-guru SDN 01 sudah terlaksana. Kenapa perlu program lanjutan dengan program gerakan wajib kunjung? Karena kalau hanya mengandalkan pojok baca, bukunya biasanya hanya itu saja. Harus ada sirkulasi buku dari perpustakaan ke kelas. Nah, itu kalau bukunya sedikit kadang
Kalau setiap harus ganti kan itu memakan tenaga juga. Terus untuk alur programnya tersendiri, tadi yang pertama adanya program pojok baca. Jadi 15 menit sebelum adanya kegiatan belajar baca, anak-anak disuruh untuk membaca buku yang ada di pojok baca selama 15 menit. Untuk bukunya itu biasanya saya ganti-ganti sebelum adanya gerakan itu. Untuk seminggu itu bisa diganti beberapa kali buku. Kadang saya bukunya itu campuran, ada buku fiksi dan ada buku non fiksi. Yang kedua adanya jurnal wajib baca. Jadi nanti anak-anak datang ke perpustakaan tidak hanya membaca tanpa adanya laporan. Laporannya dalam bentuk jurnal baca. Nanti ketika ada jadwalnya Jumat ke perpustakaan akan dibagikan selebaran jurnal baca yang isinya tentang bukunya, judulnya apa, penerbitnya apa, ya. Terus nanti di bawahnya diberi kayak semacam kesimpulan atau ringkasan dari buku yang mereka baca. Contohnya saya di kelas 6 ada materi teks eksplanasi ilmiah. Di perpustakaan itu ada sekali teks tentang sains. Nanti anak-anak saya suruh ke perpustakaan untuk mencari teks eksplanasi ilmiah dan untuk membuat jurnal bacanya. Terus reward atau hadiah ini digunakan atau dilakukan kalau sudah anak-anak merasa kejenuhan setiap minggu ke perpustakaan begitu terus tanpa adanya penyemangat. Biasanya anak-anak menjadi cepat bosan. Ini berupa apa? Tidak harus melulu dalam bentuk benda. Kadang saya memberikan aplaus ataupun saya biasanya menyuruh anak untuk ke depan dan menceritakan biar teman-temannya juga tahu. Ketika anak datang ke depan kelas, dia akan menjadi bangga. Itu salah satu bentuk reward yang saya berikan. Terus untuk wajib kunjungannya itu seminggu sekali dibagi 7 rombel. Berarti 7 rombel itu sebenarnya karena kelas 5-nya itu amanah. Jadi untuk kelas rendah, kelas 1, kelas 2 mungkin bisa diberbarenkan karena mengingat hari efektifnya cuma ada 6 hari. 1 hari 1 kelas yang berkunjung ke perpustakaan supaya tidak terlalu bentrok dengan kelas yang lain. Terus wajib pinjam, tidak hanya berkunjung tapi juga harus wajib pinjam. Wajib pinjam kan nanti jurnal bacanya itu 1 minggu 1 jurnal baca. Kalau dalam 1 hari itu jurnalnya tidak jadi, buku itu bisa dibawa pulang dan jurnal bacanya itu dalam waktu 1 minggu bisa dikerjakan di rumah. Makanya ada wajib pinjam 1 anak 1 buku. Bukunya apa? Bukunya yang ada di perpustakaan. Atau nomor 6, kolaborasi KBM. Buku yang dipinjam bisa dikolaborasikan dengan pelajaran yang sesuai saat itu. Misalnya saat itu materinya tentang ASEAN. Nah, nanti anak-anak digiring ke perpustakaan untuk meminjam buku ASEAN, sejarah ASEAN. Kalau pelajaran tentang listrik, sains, nanti arahkan untuk meminjam buku sains. Apakah hanya pelajaran bahasa Indonesia IPA IPS? Sebenarnya semua mata pelajaran bisa. Bahasa Jawa pun bisa, matematika pun bisa. Yang tergantung bagaimana guru kelas mengolah. Selanjutnya, dampak yang diharapkan dari penulis atau saya dengan adanya program ini adalah 1. Kemampuan peserta didik dalam literasi itu meningkat. Misalnya ketika ketemu lagi pembelajaran kalimat efektif setelah adanya program ini, anak-anak sudah bisa membuat kalimat efektif, bisa membuat yang namanya ringkasan atau simpulan dari pelajaran bahasa Indonesia, bisa menentukan ide pokok, ide dan seterusnya. Terus yang kedua adalah peserta didik termotivasi lebih dekat dengan sumber baca. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu anak-anak itu tidak suka dekat dengan sumber baca. Buktinya apa? Kalau dulu zaman saya sekolah, itu anak sekolah kemana-mana itu menentengnya itu adalah buku bacaan, entah itu novel, fiksi ataupun komik. Tapi sekarang berbeda, kemana-mana yang dipenteng adalah HP atau gadget. Kalau disuruh di depan meja ada buku, ada HP, apa yang dipilih biasanya? HP. Nah, dengan ini tujuannya saya bisa lebih mendekatkan peserta didik kepada buku. Istilahnya kan dulu buku adalah jendela dunia. Yang ketiga, pemanfaatan perpustakaan
menjadi lebih optimal, tidak hanya menjadi hiasan, pajangan, bahkan sampai tumbuh sarana bayar-bayaran hanya untuk pelengkap sarana dan prasarana. Setelah adanya ini, semuanya bisa menjadi optimal. Terus yang keempat adalah kemampuan berbahasa siswa lebih meningkat, baik secara pasif maupun secara aktif. Demikian pemaparan dari saya tentang rencana saya. Barangkali ada yang mau dipertanyakan dari Bapak Mentor maupun peserta. Aduh rebutan, saya merasa bodoh. Terima kasih. Coba kami beri terus pada Ibu Suci. Karena dari beberapa penampilan sebelumnya, ini Bu Erna Suciasi, kayaknya agak berbeda ya Pak Burino ya. Jelas, saya sampai belongo Pak. Oh, sampai terkenal ya. Memang kami amati dari peserta sebelumnya ini mohon kami masukan, kami beri masukan. Untuk penampilan sebelumnya itu kami melihat ke sana hanya lihat punggung saja, punggung dari peserta seminar. Tapi ketika melihat penampilan dari Bu Erna Suciasi, kami bisa melihat Bu Erna Suciasi dari samping, sehingga oh berarti komunikasinya tidak hanya menghadap ke layar saja, tapi juga ada komunikasi menghadap ke peserta, sehingga dilihat terasa lebih enak ya Pak Burino ya, lebih enak. Oleh karena itu kami beri masukan kepada peserta berikutnya nanti apabila maju ada semacam komunikasi ke peserta, sehingga jangan hanya textbook lihat ke layar monitor saja ya, tapi juga ada penjelasan yang lebih lengkap dari peserta. Artinya peserta juga harus menguasai materi yang akan dipaparkan. Kemudian juga bisa juga berpindah tempat Bu Suci, bukan hanya di sebelah kanan layar saja, panjenengan mungkin juga bisa berpindah ke arah kiri layar sana sebelah sana. Karena di sini juga kami kedatangan dari BP SDMD apa ya? Kayaknya kalau ke sana terus, kemudian ke sana, mohon maaf ini kami sepertinya kayak dicuekin begitu. Apalagi ini ada tamu dari Provinsi Jawa Tengah, sehingga bisa berpindah ke sana. Kalau berpindah ke sebelah kiri layar kan berarti menghadap ke sini, komunikasi lebih jelas dan lebih gamblang ke arah kami. Artinya kami bukan hanya dicuekin tapi juga diajak berkomunikasi. Itu masukan dari Bu Suciasi. Namun dari beberapa penampilan ini Bu Suciasi lebih dari yang tadi lah. Kemudian kami beri pertanyaan Ibu ya atas apa yang sudah tadi Ibu sampaikan berkaitan dengan program kerja PPPK. Memang ini sudah menjadi wacana umum bahwa perpustakaan ini memang kadang-kadang diberi bantuan dari Pemda, ada ruangan perpustakaan. Namun kadang-kadang bantuan gedung perpustakaan itu tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk juga mungkin buku-bukunya masih berkurang. Kadang-kadang juga mebelnya tidak disertakan, termasuk juga tenaga perpustakaannya juga tidak kirimkan sekalian, sehingga kondisi yang ada sarana perpustakaan memang kadang-kadang tergantung dari situasi dan kondisi SD setempat dalam pemanfaatannya. Termasuk mohon maaf ya Bu Suci ya, kami dengar dari bicara lewat empat mata maupun yang kami dengar, bahkan perpustakaan yang ada di SDN 01 Jebut sempat roboh kalau tidak salah ambruk. Bukan roboh total Pak. Satu bagian dinding ini memang retak-retaknya semakin lama semakin lebar terus waktu masa pandemi itu kan tidak terawat sama sekali Pak. Karena juga belajarnya selang-seling, yaitu
memang roboh. Berarti bukan ambruk total, hanya roboh sebagian. Ya, satu bagian tembok kanan. Oke. Tapi sudah diperbaiki, Bu? Sudah Pak, alhamdulillah sudah, sekarang sudah bagus lagi. Terima kasih. Ini pertanyaan dari kami. Tadi dari yang Ibu paparkan memang apa itu belum optimalnya penggunaan gedung perpustakaan, termasuk juga minat baca dari siswa juga rendah. Oleh karena itu pertanyaan dari kami adalah langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan biar fasilitas perpustakaan yang sudah diberikan oleh pemerintah bisa dimaksimalkan seoptimal mungkin. Bu. Terima kasih Bapak Menko untuk pertanyaannya. Langkah-langkah ini menurut saya gitu Pak. Untuk pertama itu diberikan tenaga kerja yang Pak. Kalau tidak ada tenaga kerja yang lebih mumpuni, mohon maaf untuk guru kelas sendiri sudah kerepotan mengajar di kelas, administrasi, belum tugas tambahan yang lainnya. Jadi harusnya kalau ingin perpustakaan itu berjalan lebih optimal lagi, harusnya dari pihak pemerintah, mohon maaf ini, memberikan tenaga kerja yang lebih mumpuni, yang nanti bisa benar-benar fokus atau mungkin bisa dibilang namanya TU ya Pak, seperti yang di SMP, SMA, kan kalau SD itu tidak ada TU-nya. Kalau misalnya ada TU-nya, nanti perpustakaan bisa jalan optimal. Kalau hanya mengandalkan dari guru kelas, mohon maaf, bukan pembelaan diri, kadang guru kelas juga dari pagi sampai siang di kelas ketemu anak-anak 30 siswa, belum pembelajarannya, belum administrasinya, belum tugas tambahan yang lainnya. Ketika harus ditambah lagi dengan administrasi perpustakaan, itu memang kayaknya kerepotan. Dan satu yang pertama itu memberikan tenaga yang mumpuni. Yang kedua, ketika memberikan bantuan kepada perpustakaan, menurut saya jangan hanya melulu buku. Ya Pak, buku terus sampai gudang kami itu ibarat kata muntah buku Bapak Ibu. Ya karena bantuannya langsung drop, sekian judul buku lagi, bahkan buku yang dibeli dari dana bos masuk lagi ke perpustakaan. Menurut saya akan lebih baik lagi bila sarananya ditambah dengan misalnya media audio visual yang lebih bagus, yang lebih menarik anak, seperti yang ada di perpustakaan daerah, ada animasi ini itu ya, ada model-model yang lain. Jadi tidak cuma hanya monoton buku saja itu Pak. Menurut saya, karena dulu saya kuliah perpustakaan juga Pak, jadi saya kenal. Yang ketiga, setelah ada pekerjaannya yang mumpuni, kedua itu apa namanya, sarana pembantuan bukunya itu. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama antara kepala sekolah dan warga sekolah itu bersama-sama mengelola perpustakaan itu dengan baik. Nah, keempatnya adalah tadi perpustakaan kalau tanpa program itu hambar, karena perasaan siswa ketika ke perpustakaan itu yang kayak disuruh baca itu secepat. Harusnya nanti setelah sudah terlengkap semuanya, perpustakaan juga membuat sebuah program yang bisa menarik minat, bisa mengadakan lomba, entah itu lomba puisi ataupun lomba meringkas atau lomba seperti apa yang anak tuh semangat datang ke perpustakaan. Itu Pak jawaban saya. Sedikit lagi Bu, tadi Ibu berkata buku kira itu ada berapa? Berarti sangat melimpah ruah ya bukunya Bu. Bahkan bahasa Pemalangnya sampai mutah buku. Mutah itu berarti mungkin bukunya itu sempat ditaruh di luar perpustakaan mungkin. Nah ini masukan kepada SDN 01 juga, memang sampai sekarang tenaga perpustakaan yang kita harapkan dari pemerintah memang belum kunjung datang. Bahkan kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu banyak lulusan S1 perpus kalau nggak salah ya Bu, pernah ada program lewat UT, pembelajar UT untuk melaksanakan S1 perpus, sehingga banyak SD-SD yang sudah merekrut tenaga wiyata bakti dari perpus. Oleh karena itu himbauan kami kepada SDN 01 Jember, kalau bisa
mendatangkan tenaga pengabdian S1 Perpus, dan nanti tenaga S1 Perpus itu bisa ditugaskan khusus untuk mengelola perpustakaan yang ada di SDN 01 Jebul, sehingga buku-bukunya yang tadi berlebihan bisa tertata dengan rapi, kemudian juga wajib kunjungan siswa juga bisa terjadwal, termasuk juga simpan pinjaman buku bisa teratur dan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Demikian. Monggo dari peserta yang lain barangkali ada pertanyaan juga, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Bu Erna. Berkaitan dengan sasaran dari program tersebut ialah seluruh siswa yang ada di sekolah. Sedangkan untuk kelas rendah, terutama kelas 1, apakah cara yang dilakukan juga sama? Seperti membuat jurnal. Karena untuk kelas rendah biasanya masih belum bisa membaca dan menulis. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Kunci. Ya, memang untuk penerapannya sendiri di kelas 1 kan tidak mungkin di rumah ya. Pokok buru-buru membuat jurnal, bisa membaca 2 suku kata atau berapa kata saja sudah alhamdulillah. Jadi khususan untuk kelas rendah baik maupun kelas 1 maupun kelas 2 ini untuk bentuk pelaporannya itu agak berbeda. Misalnya saja ketika kelas 1 sama kelas 2 diajar ke perpustakaan, nanti akan digiring oleh guru kelasnya untuk kerak buku yang memang cocok untuk usia mereka. Bukunya yang buku tentang tulisan yang ada gambarnya. Nah, nanti setelah itu, setelah selesai dari perpustakaan, mereka disuruh jam 1. Ketika kembali ke kelas, itu seperti kayak tiba-tiba guru kelasnya itu bertanya, tidak usah memberikan perintah anak kelas rendah untuk membuat jurnal, tidak akan bisa jadi, saya yakin. Jadi ketika anak itu datang ke kelas, guru kelasnya bertanya, nah tadi di perpustakaan baca apa? Nah, nanti ditanya seperti itu, nanti disuruh lagi misalnya, tadi yang kamu di perpustakaan itu coba ditulisi di kertas, di bukunya tadi ada apa saja, misalnya ada gambar hewan apa saja, ada tumbuhan apa saja, seperti itu Bu Tunji. Karena nggak bisa itu kelas 1, kelas 2 disuruh buat jurnal, itu nggak bisa. Menurut saya seperti itu. Mungkin pembuatan jurnalnya itu bisa diterapkan mulai dari kelas 3, 4, 5, 6. Sekian jawaban dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari peserta yang lain. Cukup, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi yang luar biasa dari Ibu Suciawati